Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syanur. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali terkait materi dengan ruang lingkup perbankan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah singkat perbankan di Indonesia. Berawal dari pada tahun 1828, pada saat itu pemerintahan Belanda memiliki suatu perbankan yang diberi nama dengan De Javases Bank. Nah, De Javases Bank ini merupakan cikal bakal berdirinya perbankan yang ada di Indonesia. Singkat cerita, pada akhir tahun 1951 atau pada tahun 1951, pemerintahan Indonesia secara resmi mengambil alih De Javases Bank itu menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral. Selanjutnya adalah, apa sih itu bank? Bank berasal dari kata Italia yang artinya, yang disebut banca, yang artinya itu uang. Nah, bank itu sendiri juga merupakan tempat untuk penyimpanan uang masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Secara istilah, maka disimpulkan bahwa bank ialah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian juga menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian dari sini kita simpulkan bahwa fungsi bank yang utama ialah untuk menyimpan keuangan masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali bisa dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian ada beberapa jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank pemerintah yang di dalamnya itu seperti Bank BRI, Bank BTN, dan bank-bank sebagainya yang milik pemerintah atau milik BUMN. Yang kedua ada yang namanya bank swasta. Yang bank swasta itu seperti Bank Danamon, Bank Mega, yang mana kepemilikannya itu berasal dari swasta atau berasal dari investor atau masyarakat, dan juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah bank koperasi. Nah, perbankan ini itu sendiri sudah berlangsung sejak lama dari zaman kolonial Belanda. Nah, bank sentral itu sendiri ialah sebagai pusatnya. Jadi bank sentral ini adalah lembaga keuangan yang independen yang tidak terintervensi dari pihak manapun, yang fungsi utamanya adalah menjaga kestabilitasan harga atau menjaga kestabilitasan nilai rupiah, nilai tukar rupiah yang ada di mata uang kita. Dan juga dia merupakan berwenang untuk mengatur atau membuat perundang-undangan perbankan. Dialah yang berwenang untuk mengatur semuanya. Selanjutnya ada beberapa berdasarkan kepemilikan, ada beberapa jenis-jenis perbankan. Yang itu ada namanya perseroan. Perseroan ialah sahamnya itu atau hak kepemilikan itu dikelola oleh pemerintah langsung, yang kembali lagi untuk berguna juga untuk masyarakat. Itu ialah perseroan. Perseroan tadi yang seperti saya sebutkan yang terdiri dari Bank BRI, Bank BTN, dan bank-bank sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini juga merupakan yang mana kepemilikan sahamnya itu berasal dari swasta, yang mana swasta juga berhak ikut andil dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral yang seperti saya jelaskan sebelumnya merupakan bank lembaga independen yang mengatur kegiatan keuangan yang ada di Indonesia, dan juga mereka yang menjaga nilai kestabilitasan nilai tukar rupiah. Jadi bank sentral ini merupakan pusatnya. Namun di bank sentral tidak bisa melakukan transaksi atau pembayaran atau validasi lainnya. Yang intinya bank sentral itu bertugas untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Namun dia tidak bisa melayani masyarakat untuk melakukan transaksi apapun. Yang kedua, ada yang namanya bank umum. Nah, bank umum inilah yang bisa untuk melayani tukar menukar uang atau melayani simpanan-simpanan masyarakat. Jadi intinya bank umum
bisa melayani seluruh kebutuhan yang mengenai perbankan atau mengenai keuangan masyarakat. Baik itu merupakan simpan pinjam, baik itu merupakan deposito dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada yang namanya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu hampir mirip dengan bank umum, yang mana namun perbedaannya itu BPR ini ruang lingkupnya lebih kecil. Yang intinya BPR tidak bisa melakukan kegiatan simpan menyimpan uang seperti yang dilakukan oleh bank umum. Nah, BPR sendiri itu fokusnya untuk sebagai bank yang meminjamkan modal kepada masyarakat yang memerlukan modal, yang dimana biasanya itu yang biasanya itu kita temui di daerah-daerah kecil terpencil atau di desa-desa begitu. Nah, bank ini sendiri, BPR sendiri juga merupakan salah satu bank, cuman dia tidak bisa kegiatannya itu seperti bank umum, hanya untuk simpan meminjam uang, dan juga modalnya itu juga cenderung lebih kecil daripada bank umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menjelaskan materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.